Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rahmatun Nikmah dengan NIM 251101010126. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hubungan Antaragama dan Dinamika Agama di Indonesia. Baik, rumusan masalahnya, makalah ini membahas kondisi hubungan antaragama di Indonesia, landasan hukum dan normatifnya, bentuk-bentuk hubungan antar umat beragama, tantangan yang dihadapi, dinamika agama dan politik, serta upaya mengisi dinamika keagamaan yang bersifat negatif. Pembahasan 1 yaitu hubungan antaragama di Indonesia. Hubungan antaragama di Indonesia merupakan bentuk interaksi sosial yang terbangun antara pemeluk agama yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada sikap saling membiarkan, tetapi juga mencakup toleransi aktif, saling menghormati, dialog, serta kerjasama dalam kehidupan sosial dan budaya dan kemanusiaan. Keberagaman agama di Indonesia merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari, sehingga hubungan antaragama harus dikelola dengan bijak agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi konflik. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penting dalam membangun relasi antar umat beragama yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Hubungan antaragama di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat sosial, kultural, dan struktural. Salah satu tantangan paling menonjol adalah masih adanya sikap intoleransi dan eksklusivisme keagamaan yang muncul akibat pemahaman ajaran agama yang kurang komprehensif serta minimnya pengalaman perjumpaan langsung dengan pemeluk agama lain. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mudah memandang perbedaan sebagai ancaman, bukan sebagai realitas sosial yang harus dikelola sebagai dewasa. Selain itu, ketimpangan pendidikan dan rendahnya literasi keberagaman turut memperkuat prasangka, stereotip, serta sikap saling curiga antar kelompok keagamaan. Tantangan lain yang tidak kalah besar adalah politisasi agama dalam ruang publik. Agama kerap dijadikan alat legitimasi kepentingan politik melalui politik identitas, terutama pada momentum pemilihan umum atau kontestasi kekuasaan. Penggunaan simbol dan narasi agama secara berlebihan dapat memperuncing perbedaan, memecah persatuan sosial, serta menurunkan kualitas hubungan antar umat beragama. Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya media sosial yang memungkinkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi bernuansa agama secara cepat dan luas. Akibatnya, konflik keagamaan tidak hanya terjadi di ruang nyata, tetapi juga berkembang di ruang digital dalam bentuk konflik wacana dan polarisasi opini. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan hubungan antaragama di Indonesia bukan terletak pada perbedaan keyakinan, melainkan pada cara masyarakat merespon dan mengelola perbedaan tersebut. Hubungan antaragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan terus berkembang seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya sikap toleransi dan eksklusivisme keagamaan di sebagian kelompok masyarakat. Sikap ini umumnya muncul bukan karena ajaran agama, melainkan akibat pemahaman keagamaan yang sempit, minimnya literasi keberagaman, serta kurangnya pengalaman hidup dalam lingkungan yang majemuk. Ketika perbedaan agama dipahami secara dangkal, masyarakat cenderung membangun prasangka, stereotip negatif, dan sikap saling curiga yang berpotensi merusak harmoni sosial. Selain faktor pemahaman keagamaan, tantangan hubungan antaragama juga dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, perbedaan agama seringkali beririsan
dengan kesenjangan ekonomi dan akses pendidikan, sehingga konflik yang tampak bernuansa agama sejatinya dipicu oleh masalah sosial yang lebih dalam. Kondisi ini diperparah ketika isu agama digunakan sebagai alat pembenaran untuk mengekspresikan ketidakpuasan sosial yang pada akhirnya memperbesar jarak antara kelompok masyarakat dan melemahkan kepercayaan sosial. Tantangan berikutnya adalah politisasi agama yang semakin menguat dalam ruang publik, terutama dalam konteks demokrasi dan kontestasi politik. Agama kerap dijadikan simbol dan identitas untuk memperoleh dukungan massa, sehingga memunculkan politik identitas berbasis agama. Praktik ini dapat menurunkan kualitas hubungan antar agama, karena perbedaan keyakinan manipulasi menjadi alat pembeda kami dan mereka. Akibatnya relasi antar umat beragama menjadi emosional, defensif, dan kurang dialogis, terutama pada masa-masa politik tertentu. Di era digital, tantangan hubungan antar agama semakin kompleks dengan hadirnya media sosial sebagai ruang baru interaksi masyarakat. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi bernuansa agama berlangsung sangat cepat dan seringkali tidak diimbangi dan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi informasi. Konflik keagamaan pun tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk konflik wacana dan polarisasi opini di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan hubungan antar agama saat ini tidak hanya bersumber dari perbedaan keyakinan, tapi juga dari cara masyarakat mengelola informasi dan interaksi di ruang publik modern. Dengan demikian, tantangan dalam hubungan antar agama di Indonesia merupakan tantangan multidimensional yang mencakup aspek keagamaan, sosial, politik, dan teknologi. Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan tersebut dapat melemahkan persatuan dan mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan kedewasaan beragama, penguatan literasi keberagaman, serta komitmen bersama untuk menjaga hubungan antar umat bersama agar tetap harmonis, inklusif, dan berkeadaban di tengah dinamika zaman. Dan etika hidup bersama dalam keberagaman melalui pendidikan multikultural, dialog lintas iman, dan pengalaman sosial. Nilai kebangsaan dan etika hidup bersama keberagaman melalui pendidikan multikultural, dialog lintas iman, dan pengalaman sosial yang inklusif. Generasi muda diharapkan mampu memandang perbedaan agama sebagai realitas sosial yang wajar dan bukan sebagai sumber konflik. Tokoh agama dan organisasi keagamaan juga memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi dinamika keagamaan negatif. Tokoh agama memiliki otoritas moral dan pengaruh sosial yang besar dalam membentuk cara pandang umat melalui dakwah, ceramah, dan pendidikan keagamaan. Tokoh agama dapat menjadi agen perdamaian dengan menyebarkan pesan keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Parisada Hindu, Dharma, serta komunitas lintas iman lainnya berkontribusi dalam membangun dialog, melakukan mediasi konflik, dan menggerakkan kegiatan sosial kemanusiaan yang melibatkan berbagai pemeluk agama. Peran organisasi keagamaan ini sangat efektif karena langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan dialog lintas agama yang berkelanjutan dan berbasis di kehidupan nyata. Dialog antaragama tidak hanya dilakukan dalam forum formal ataupun diskusi teologis, tetapi juga diwujudkan dalam dialog kehidupan dan kerjasama sosial. Melalui dialog kehidupan, umat beragama belajar membangun relasi sosial yang sehat dalam lingkungan dan tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Sementara itu, dialog kerja sama sosial diwujudkan dalam bentuk kolaborasi konkret seperti gotong royong, kegiatan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan penjagaan tempat ibadah saat hari raya.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi salah satu instrumen penting yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, pencegahan konflik, dan penyelesaian persoalan sosial keagamaan di tingkat lokal. Di era digital, upaya mengatasi dinamika keagamaan negatif juga harus diarahkan pada penguatan literasi digital dan etika bermedia. Media sosial menjadi ruang baru interaksi keagamaan, namun sekaligus menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi bernuansa agama. Banyak konflik keagamaan di masyarakat bermula dari misinformasi digital yang tidak diverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, keterampilan memilah informasi, serta kesadaran etis dalam menggunakan media digital. Literasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kerukunan. Karena hubungan antara agama kini tidak hanya diuji di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual. Selain itu, media massa dan platform digital juga memiliki tanggung jawab moral dalam membangun narasi keagamaan yang sejuk dan konstruksi. Pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan tidak provokatif dapat membantu meredam ketegangan sosial, sedangkan narasi yang bias dan sensasional justru berpotensi memperkeruh hubungan antarumat beragama. Oleh karena itu, sinergi agama antara pemerintah, tokoh agama, media, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan beretika. Pada akhirnya, keberhasilan mengatasi dinamika keagamaan negatif di Indonesia sangat bergantung pada kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Agama harus ditempatkan sebagai sumber nilai moral yang menumbuhkan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan, bukan sebagai alat pembeda yang memecah persatuan. Dengan penguatan moderasi beragama, pendidikan kebangsaan, dialog lintas iman, literasi digital, serta kerjasama sosial yang berkelanjutan, dinamika keagamaan di Indonesia dapat diarahkan menjadi kekuatan positif yang memperkuat persatuan nasional, menjaga keharmonisan sosial, dan memperkokoh identitas Indonesia sebagai bangsa yang religius, plural, dan berkeadaban. Penjelasan yang kelima yaitu upaya mengatasi dinamika keagamaan negatif di Indonesia. Upaya mengatasi dinamika keagamaan negatif di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak di tengah masyarakat yang semakin plural dan kompleks. Dinamika negatif seperti intoleransi, radikalisme, eksklusivisme keagamaan, politisasi agama, serta polarisasi sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang akibat akumulasi faktor sosial, budaya, politik, dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari negara, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat secara luas. Baik, kesimpulannya adalah hubungan antaragama di Indonesia merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber konflik. Agama dapat menjadi kekuatan pemersatu jika dikelola secara moderat dan berkeadaban, namun berpotensi memecah jika dipolitisasi atau dipahami secara sempit. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama, dialog lintas iman, literasi kebangsaan, dan digital
serta kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Baik, sekian dari saya, Cahya Rahmatun Nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.